Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef, belajar matematika jadi mudah dan menyenangkan. Kalau pada video sebelumnya kita sudah berlatih soal dengan tipe LOTS, sekarang waktunya untuk kita berlatih soal dengan tipe MOTS. Langsung saja kita lihat soalnya ya teman-teman. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per second. Tinggi bola dalam meter setelah T detik dilemparkan dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 20T dikurangi 5T kuadrat. Pertanyaannya, berapa lamakah bola melayang di udara? Berikutnya, kita diminta untuk menentukan tinggi maksimum bola dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menggambar sketsa dari grafik fungsi Y sama dengan HT. Oke teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini berarti kita harus bisa menggambarkan ya, mengimajinasikan apa sih yang dimau dengan soal ini. Jadi tadi kita diketahui ya, di sini sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Jadi kayak saya akan gambarkan kondisinya, yaitu terdapat bola seperti ini. Bola yang dilemparkan vertikal ke atas. Nah, kalau bola ini dilempar vertikal ke atas, maka nanti akan membentuk lintasan yang berbentuk parabola atau kurva yang terbuka ke bawah seperti ini teman-teman. Nah, diketahui dari soal, tadi ini kecepatan awalnya, ya kecepatan awalnya kayak saya tuliskan dengan V0 itu sama dengan 20 meter per second. Kemudian tinggi bola H dalam meter setelah T detik dilemparkan dinyatakan dengan fungsi HT sama dengan 20T dikurangi 5T kuadrat. Jadi kalau Kak Yosef sketsa ya akan seperti ini nih. Tingginya Kak Yosef simbolkan sebagai sumbu Y. Nah, ini sumbu Y-nya yaitu HT. Kemudian untuk sumbu yang horizontal, sumbu X-nya ini adalah T. Seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui juga ya dari soal kecepatan awal 20 meter per second. Ini artinya sama dengan artinya bahwa kecepatan saat T-nya 0. Nah, saat T-nya sama dengan 0, bolanya ada di sini. Ada di ketinggian berapa? Kita tinggal masukkan ke dalam fungsinya yaitu H0. Nah, ketika T-nya sama dengan 0, maka ketinggiannya adalah 0 ya. 20 kali 0 dikurangi 5, 0 dikuadratkan menghasilkan nilai 0. Jadi, koordinat awal dari letak bolanya ini ada di koordinat 0,0 teman-teman. Saya tulis ya, 0,0. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nih ya. Berapa lamakah bola melayang di udara? Jadi proses ini nih, saat bola di udara sampai jatuh lagi ke tanah ya, karena ketinggiannya di 0. Oke, nah untuk mencari tahunya berarti kita harus tahu T2-nya ini berapa sih? Setelah nanti tahu T2-nya tinggal kita kurangi dengan T1. Di mana T1 ini adalah waktu mula bola mendapatkan gaya ya. Oke, saya akan tuliskan. Sebelumnya saya akan batasi dulu untuk pengerjaannya kita. Nah, di sini ya yang pertama, berapa lamakah bola melayang di udara? Berarti ini ketika HT-nya sama dengan 0. Kita hanya perlu menggantikan atau mensubstitusikan nilai HT-nya. Sehingga fungsinya menjadi 20T dikurangi 5T kuadrat. Menjadi persamaan kuadrat seperti ini teman-teman. Karena kita mau mencari nilai dari T-nya, maka tinggal kita gunakan cara pemfaktoran. Ataupun cara menggunakan fungsi kuadratik juga boleh. Atau mengubah menjadi bentuk kuadrat sempurna juga boleh. Tapi di sini saya akan gunakan cara pemfaktoran ya. Teman-teman bisa perhatikan, di sini 20T dikurangi 5T kuadrat masing-masing sukunya memiliki faktor yaitu 5T. Sehingga bisa saya faktorkan menjadi 5T sama dengan 4 dikurangi T. Nah, kalau sudah kita faktorkan seperti ini berarti nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama 5T itu sama dengan 0 atau 4 dikurangi T itu sama dengan 0. Kalau 5T sama dengan 0 berarti T-nya sama dengan 0. Nah, sementara kalau 4 dikurangi T sama dengan 0 berarti T-nya harus bernilai 4. Nah, berarti ada dua kemungkinan ya. Yang pertama T sama dengan 0 atau T sama dengan 4. Nah, T sama dengan 0 ini berarti
T yang pertama ya. Bola mula-mula ada di sini ya. Oke. Yang berikutnya berarti ini T2-nya teman-teman. Ketika setelah dilemparkan berada di udara kembali lagi menyentuh tanah dengan ketinggian 0. Sehingga kalau kita mau mencari berapa lama sih ya bola melayang di udara, kita tinggal kurangkan T2 dikurangi T1. Berarti kita tinggal kurangkan 4 dikurangi 0, maka kita akan peroleh waktunya 4 second. Jadi lama bola melayang di udara kita bisa jawab yaitu 4 second. Lanjut ya yang kedua. Kita diminta untuk menentukan tinggi maksimum bola dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi kalau Kak Yosef gambarkan nih teman-teman ya. Bola berada di ketinggian maksimumnya ada di sini nih. Nah ada di sini ya. Oke Kak Yosef beri warna biru biar jelas. Nah kita diminta untuk mencari tingginya berapa sih? Dan waktu yang diperlukan berapa? Kalau teman-teman amati berarti ini sama halnya dengan kita mencari titik puncak XP dan YP-nya. Oke, sudah tahu dong ya kalau kayak beri clue XP, YP kita tinggal cari. Oke, kita tinggal cari ya XP dan YP-nya. Nah, tapi XP ini artinya apa sih? XP ya, XP ini artinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Untuk mencapai tinggi maksimum ya. Atau Kak Yosef bisa tuliskan TM seperti itu ya. XP sama dengan TM. Dimana kita bisa cari dengan menggunakan formulanya yaitu negatif B per 2A. Nah kita lihat nih nilai dari B-nya berapa sih? A-nya berapa sih? Tadi kita memiliki fungsi ya. Di sini fungsinya adalah 20T dikurangi 5T kuadrat. Nah berarti ini 20 adalah nilai dari B-nya. Sementara negatif 5 adalah nilai dari A-nya. Hanya perlu kita substitusikan. Oke ya, berarti B-nya bernilai 20. A-nya bernilai negatif 5. Sehingga kalau kita hitung negatif 20 per 2 dikali negatif 5, negatif 10, kita akan peroleh jawabannya adalah 2. Jadi di sini XP-nya atau TM itu sama dengan 2. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum adalah 2 dengan satuan second atau detik ya. Nah, kalau sudah mendapatkan waktunya, kita bisa mencari YP-nya atau tinggi maksimum HM seperti itu ya. Saya tuliskan yaitu tinggi maksimum. Nah, caranya mudah, tinggal kita masukkan nilai dari XP-nya tadi atau TM-nya ketika bola dilempar dengan waktu 2 ya, waktu 2 detik, 2 second, maka tinggi yang dihasilkan adalah tinggal kita 20 dikali dengan 2 dikurangi dengan 5 dikali 2 dikuadratkan. Maka kita akan peroleh YP-nya ya, yaitu 20 dikali 2 40 dikurangi dengan 5 dikali dengan 2 kuadrat. Negatif 5 dikali dengan 2 kuadrat 4 ya, maka kita akan menghasilkan 20 di sini. Sehingga kita tinggal kurangkan saja 40 dikurangi 20 hasilnya adalah 20. Satuannya apa nih? Meter ya. Karena ini adalah tinggi maksimumnya. Jadi di sini kita sudah dapatkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum adalah 2 second. Sementara tinggi maksimum dari bolanya adalah 20 meter. Oke, kalau kita sudah peroleh jawaban dari soal yang kedua ya, yang di B. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah kita diminta untuk menggambar. Ya, menggambar. Oke, Kak Yosef akan coba menggambar ya. Oke, grafiknya di sini Kak Yosef sudah memiliki sumbu Y dan sumbu X. Nah, di mana sumbu Y-nya tadi seperti yang di awal Kak Yosef berikan informasi bahwa di sini adalah sama dengan HT-nya. Sementara sumbu X-nya ini sama dengan T. Skalanya Kak Yosef beri ya.
Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk HT-nya di sini 5, 10, 15, 20, 25. Kelipatan dari 5. Nah, mula-mula letak dari bolanya berarti ada di koordinat 0,0. Di sini ya teman-teman. Kita letakkan titiknya nih. Oke, ada di sini. Tinggi maksimumnya tadi di mana? Tinggi maksimumnya ada di 20 saat waktunya 2 second. Oke, berarti ada di sini nih ya. Ini adalah titik puncaknya. Berikutnya, informasi berikutnya, kita juga mengetahui bola akan kembali ke tanah dengan ketinggian 0 itu saat waktunya 4 detik. Nah, kalau sudah ada informasi ketiga titik ini, tinggal kita gabungkan saja teman-teman. Kita gabungkan, maka kurvanya akan menjadi seperti ini. Oke, saya akan gambar dari titik puncaknya saja. Ya. Nah, akan menjadi seperti ini teman-teman. Di mana di sini kita ketahui adalah titik puncaknya. Ya, kemudian di sini adalah bola yang diberikan kecepatan awal 20 meter per second. Di mana itu sama artinya dengan saat waktunya 0. Ketinggiannya juga 0. Nah, kemudian ini saat bola kembali lagi ke tanah. Di mana bola melayang di udara, keterangannya berarti selama 4 second. Nah, ini adalah gambar grafik dari fungsi kuadrat bola yang dilempar vertikal ke atas dengan fungsi kuadratnya adalah 20T dikurangi 5T kuadrat. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini sudah semakin paham? Oke deh, jangan lupa untuk mengerjakan soal setelah ini ya. Sampai jumpa dengan Kak Yosef di video selanjutnya. Dadah!